Apakah Yesus adalah Isa? Isa yang di mana dulu? Kalau menurut Islam kan Nabi Isa adalah Isa Yesus. yang di mana? Kita tidak kenal Nabi Isa itu siapa. Apakah kita perlu membela Tuhan kita yang dihina? Membela Tuhan kalau untuk membantu dia agar dia dimuliakan, itu nggak perlu. Membela dia agar dia memiliki apa yang dia tidak miliki, itu nggak perlu, karena semuanya milik dia. Bahkan dirimu sendiri dan saya ini miliknya dia. Tapi apakah semua anak Tuhan, Semua. bukan cuma yang punya Ya, Rasul Petrus mengatakan, hendaklah kamu itu kepada siapa? Kita semua. Jadi orang Kristen itu harus berapologia. Melayani tidak harus dengan gelar pendeta. Rasul Paulus tidak ada gelar MTH, STH. Petrus nggak ada gelar MD, pester itu nggak ada gelar. Elia Miron menjawab tuntas 3 pertanyaan. Apakah Yesus adalah Isa? Perlukah orang Kristen membela Tuhan? Apakah Elia Miron seorang pendeta? Mari kita simak jawaban yang super cerdas dari Elia Miron berikut ini. Silakan Pak, Halo. ada yang mau ngomongkan Pak. Apakah Yesus adalah Isa? Isa yang di mana dulu? Kalau menurut Islam kan Nabi Isa adalah Isa Yesus. yang di mana? Kita tidak kenal Nabi Isa itu siapa. Berarti dulu kan ada namanya hari perayaan kenaikan Isa Al-Masih, ya berarti itu bukan kenaikan Yesus Kristus ya? Yesus dan Isa itu secara fonetik itu sama, tapi pribadinya itu berbeda kalau dibandingkan dengan kitab sucinya mereka. Yesus adalah Isa, karena Yesus nama Indonesia dari Yunani, sedangkan Isa itu nama penyebutan orang Syria, tapi pribadinya tetap kepada Alkitab. Sama seperti Jono. Jono di Indonesia disebut dengan Joko di Kalimantan. Kalau pribadinya sama mah nggak apa-apa. Tapi kalau namanya sama, pribadinya berbeda ya nggak sama. Jono di Kalimantan dengan Jono di Jakarta itu kan beda orang. Jadi bedakan persamaan nama dan persamaan pribadi. Kalau disandingkan dengan iman abad ke-7, itu tidak sama pribadinya. Persamaan nama saja, pribadi tidak sama. Karena pribadi di kita tersalib, kalau di mereka diserupakan. Pribadinya kita lahirnya di Bethlehem, mereka di bawah pohon korma. Itu pohon korma yang nggak jelas di mana pohon korma itu ada. Yesusnya kita, Isanya kita, lahir dari Maria, dari Yehuda. Ya, Isanya mereka lahir dari Maryam, dari Lewi, karena saudara Harun. Oke, berarti berbeda Tidak jelas sama. ya. Oke, tidak sama. Apakah kita perlu membela Tuhan kita yang dihina? Membela Tuhan kalau untuk membantu dia agar dia dimuliakan, itu nggak perlu. Membela dia agar dia memiliki apa yang dia tidak miliki, itu nggak perlu, karena semuanya milik dia. Bahkan dirimu sendiri dan saya ini miliknya dia. Saya tidak berhak mengklaim bahwa saya ini adalah milik saya. No. Kalau membela untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan, atau kita membela karena motivasi dia tidak kuat, dia kurang kuat, atau dia kurang cerdas, dia kurang pandai,
Tidak perlu. Tapi pembelaan dalam iman kekristenan dimaksudkan untuk menguduskan namanya. Karena doa Kristus adalah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi pembelaan kita kepada iman kekristenan itu adalah untuk menguduskan Kristus dan karyanya, agar orang yang bisa diselamatkan tidak terhambat oleh karena tuduhan-tuduhan liar orang lain. Tuhan mengkehendaki semua orang diselamatkan, dan banyak dari mereka yang masih di luar tahta Kristus belum mau percaya kepada Yesus karena beberapa hal yang mengganggu mereka. Maka pertanggungjawaban iman itu dimaksudkan untuk menjawab kesalahpahaman mereka agar mereka tidak terlambat dan tidak terhambat masuk kepada Kristus. Jadi apologetika itu bukan untuk membela Allah karena dia kurang mulia. Tapi apologetika itu adalah kita dijadikan alat membawa jiwa-jiwa ini kepada dia untuk dan demi kemuliaannya. Apologetika itu adalah untuk menguduskan Kristus dan karyanya dari tuduhan-tuduhan yang liar mengenai dia. Bukan untuk membela dia dalam pengertian harus begini, enggak. Salib dipijak-pijak orang, salib dibalik-balikkan orang, itu urusannya. Kita nggak perlu, nggak boleh salib begini. Tapi ketika orang berkata, Yesus bukan Tuhan, luruskan. Kenapa? Itu untuk membawa orang agar tidak tersandung kepada siapa Kristus yang sesungguhnya. Mau mereka bakar gereja, mau mereka injak-injak gereja, injak-injak gambar Yesus, silahkan. Itu urusan mereka. Tapi ketika mereka berkata, Yesus bukan juru selamat, kamu harus menjawab itu. Kenapa? Agar orang tidak tersandung oleh karena tuduhan itu kalau kita tidak menjawab. Jadi bedakan pembelaan itu dalam pengertian makna dan konteks yang seperti apa. Dia nggak perlu diapa-apain, dia udah mulia, dia yang udah mempunyai segala sesuatu. Bukan dia yang butuh kamu, kita yang butuh dia. Jadi karena kita butuh dia dan di dalam syukur itu kita berapologia, menguduskan namanya melalui apologetika dan pengajaran. Itu esensi apologetika. Oke, Bro Elia, saya ngerti. Tapi apakah semua anak Tuhan, Semua. bukan cuma yang punya Ya, kayak Rasul saya kan Petrus punya, mengatakan, hendaklah kamu itu kepada siapa? Kita semua. Jadi orang Kristen itu harus berapologia. Masa kamu menerima yang enak-enak saja tapi kamu tidak mau bersyukur kepada Allah, mempertanggungjawabkan apa yang kamu imani? Ketika orang menuduh tuh Yesusmu itu bukan Tuhan, tapi kamu tahu, tapi kamu tidak mau jawab, di mana kasihmu kepada Allah? Membiarkan Allahmu disalahpahami. Itu bukan kasih. Jadi semua orang Kristen wajib dan harus berapologetika. Tapi dengan berbagai cara. Kalau cara saya itu eksklusivisme. Ada yang inklusif, ada yang dengan cara-caranya orang itu ada berapologetika. Tapi ketika orang menyatakan sesuatu yang salah mengenai imanmu, kamu harus jawab itu. Kalau dia tidak mau jawab, berarti dia bukan orang beriman. Para rasul itu memberi jawaban untuk semua. Kak ini statusnya evangelis, PDT, PDM, atau Saya apa? tidak punya status apapun. Karena saya bukan orang teologi. Saya orang bisnis. Saya kuliah bisnis.
Tapi saya berapologetika karena saya bersyukur kepada Dia yang hidup. Jadi apologetika saya itu bukan karena saya terbebani, tapi karena saya merasa bahwa saya perlu berapologetika untuk mempertanggungjawabkan iman saya secara pribadi untuk tuduhan yang publik. Jadi apologetika saya adalah pertanggungjawaban iman saya secara pribadi kepada publik atas tuduhan orang mengenai iman saya yang juga kepada publik. Melayani tidak harus dengan gelar pendeta. Rasul Paulus tidak ada gelar MTH, STH. Petrus nggak ada gelar MD, pester itu nggak ada gelar. Tapi mereka orang-orang yang dipakai Tuhan dengan hebat. Kualitas argumentasimu bukan dinilai dari gelarmu, tapi dinilai dari isi dan substansi apa yang kamu sampaikan. Banyak orang punya gelar, tapi mengatakan Yesus lebih rendah dari Bapa. Banyak orang punya gelar, ada keselamatan di luar Yesus. Banyak orang punya gelar, titelnya tinggi-tinggi, mengatakan orang di luar Kristus pun selamat. Gelarnya begitu tinggi, titelnya berkata Roh Kudus itu istri saya. Kadang titel itu membuat kita jadi Terus terang, saya sangat setuju dan sependapat dengan pemaparan atau penjelasan dari Elia Miron. Beliau pertama-tama bertanya balik kepada yang bertanya kepadanya. Isa, mana yang Anda maksud? Kalau itu terkait dengan Isa yang ada di agama lain, maka tentu berbeda sama sekali. Walaupun dalam sudut menggali atau mengeksplorasi sebutan Isa dan Yesus bisa ditemukan ada kesamaan, tetapi benar-benar pribadi dari Yesus dan Isa benar-benar pribadi yang berbeda. Dengan kata lain, antara Yesus dengan Isa merupakan dua pribadi yang berbeda sama sekali. Dan tentunya Elia Miron telah menjelaskan beberapa bukti nyata bahwa Yesus bukanlah Isa kalau itu terkait dengan Isa di agama atau kitab suci orang lain. Kenapa demikian? Karena tempat lahirnya berbeda. Yesus lahir di kandang hewan di sebuah palungan di Betlehem. Sedangkan Isa yang ada di agama lain atau kitab suci lain lahir di bawah pohon korma. Adalah mustahil, tidak mungkin jikalau pribadinya sama, lahir di dua tempat yang berbeda. Di sisi lain kita bisa melihat Yesus itu berasal dari keturunan Daud, yaitu Yehuda. Demikian juga dengan Maria dan Yusuf, sama-sama berasal dari keturunan Yehuda. Sedangkan Maryam atau Miriam yang adalah ibu dari Isa di agama atau kitab suci lain berasal dari keturunan Harun, yaitu suku Lewi. Kenapa demikian? Karena di dalam kitab suci lain dijelaskan bahwa Maryam atau Miriam adalah saudara Musa dan Harun yang merupakan anak-anak dari Imron. Di sisi lain kita bisa melihat kalau di dalam kitab suci agama lain disebutkan bahwa Miriam itu adalah saudara Musa dan Harun,
hidup sekitar 1500 tahun sebelum Yesus Kristus, bahkan sebelum Maria. Sedangkan Maria ibu Yesus ada di sekitar atau seputaran abad pertama. Jadi orang tuanya berbeda ketika ditinjau dari sudut historis atau sejarah. Di sisi lain kita bisa melihat perbedaan yang sangat signifikan di dalam keyakinan dan kitab suci agama lain. Dijelaskan bahwa Isa itu tidak mati dengan cara disalibkan, melainkan seorang yang diserupakan dengan dia. Tetapi di dalam Alkitab, dalam iman Kristen, Yesus Kristus atau Isa yang narasinya ada di Alkitab, kitab suci Kristen, itu benar-benar mati dengan cara disalibkan. Fakta tentang kematian Yesus, bahkan kebangkitan Yesus, dipaparkan oleh para rasul di berbagai tempat dalam Alkitab dan secara berulang-ulang disampaikan oleh para rasul. Yang lebih luar biasa dicatat oleh Injil-Injil dalam Alkitab, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus berulang-ulang memberitahukan tentang kematiannya dan bagaimana dia akan mengalami kematian dan kapan dia akan bangkit, yaitu pada hari yang ketiga. Saya setuju dengan pernyataan yang begitu tegas tanpa ada keraguan sama sekali dari Dr. Bambang Nursena. Menolak kematian Yesus dengan cara disalibkan, menolak kebangkitan Yesus, sama seperti memakai sapu tangan untuk menutupi sinar matahari. Itu mustahil, tidak mungkin. Menolak kematian kebangkitan Yesus itu persis sama seperti upaya menegakkan benang basah. Jangankan benang basah, benang kering pun tidak bisa ditegakkan. Artinya mustahil kalau dari sudut Alkitab, kitab suci Kristen, maupun dari sudut historis atau sejarah, menolak, membantah, melawan Yesus mati dengan cara disalibkan dan bangkit dari antara orang mati, melainkan seorang yang diserupakan dengan dia dan diangkat oleh Allah. Itu bukan narasi dalam Alkitab, dan itu bertolak belakang secara jelas dan tegas dengan kitab suci agama lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur kematian Yesus dengan cara disalibkan adalah fakta historis atau sejarah dan juga fakta-fakta yang dinyatakan dalam Alkitab. Fakta sejarah sangat meyakinkan kita karena yang menuliskan peristiwa itu bukan hanya dari internal kekristenan, tapi banyak dari eksternal kekristenan. Seperti Flavius Josephus menuliskan bahwa Yesus mati dengan cara disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Flavius Josephus bukan orang Kristen, tapi sejarawan orang Yahudi yang sangat tersohor dan terkenal di zamannya, bahkan sampai sekarang, yang hidup di sekitar abad pertama, di mana abad eksistensi keberadaan Yesus sebagai manusia jelas adanya. Di sisi lain kita perlu mengerti dan memahami, orang-orang Kristen tidak perlu membela Tuhan, karena Tuhanlah Sang Maha Kuasa, Sang Kebenaran. Kalau terkait dengan reputasi Allah, kredibilitas Allah, kemuliaan, kehormatan Allah, orang-orang Kristen tidak perlu membela Yesus. Orang-orang Kristen tidak perlu membela Tuhannya, karena Allah itu sanggup menegakkan keadilan dan kebenaran tanpa intervensi atau campur tangan siapapun. Saya setuju dengan penjelasan dari Elia Miron yang mengatakan yang perlu kita bela atau perlu kita memberikan
pros apologian, berapologetika dengan cara yang santun, hati nurani yang murni, dengan cara yang sopan dan elegan, adalah ketika orang-orang di luar Kristen menyalahpahami atau salah mengerti tentang doktrin ajaran Kristen, terutama doktrin ajaran yang sangat fundamental, pokok dan utama. Misalnya kalau ada orang menyatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, kita perlu menjawabnya. Kapan dipalsukan, di mana dipalsukan, siapa yang memalsukan, apa motivasi memalsukan. Kalau Anda menyimpulkan, membuat argumentasi atau dalil Alkitab dipalsukan, tolong tunjukkan Alkitab yang asli. Tidak akan bisa, karena memang tidak pernah ada Alkitab dipalsukan. Orang-orang Kristen itu memiliki keunikan. Jangankan yang asli, yang palsu pun dikoleksi semua. Karena itu merupakan dokumen sejarah peristiwa apa yang terjadi di abad ini, ketahuan semua. Jadi kami orang-orang Kristen tidak pernah diajar oleh Yesus untuk berbohong, berdusta, memalsukan sesuatu. Karena Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat 37, jikalau ya, katakanlah ya, jikalau tidak, katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam 1 Petrus 3:15 jelas dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi berapologetika itu merupakan panggilan yang dinyatakan dalam Alkitab. Apolos adalah seorang apologet yang sangat luar biasa. Paulus adalah seorang apologet yang sangat luar biasa. Ada banyak apologet di dunia ini yang membela keimanan Kristen, dengan catatan disalah mengerti dan disalahpahami oleh orang lain di luar Kristen, dan tentunya perlu diterangkan dan dijelaskan secara akurat sehingga bisa meluruskan kekeliruan dan kesalahan, dan mereka boleh memahami berita yang sebenarnya. Terkait dengan Elia Miron, apakah seorang pendeta? Memang beliau mengakui bukan seorang evangelis, bukan seorang pastor, bukan seorang pendeta, bukan seorang teolog. Tapi beliau adalah seorang yang belajar secara otodidak tentang sejarah kekristenan, tentang Alkitab. Tetapi saran dan masukan saya, tetap memiliki roh kerendahan hati untuk mau belajar dari siapapun, kapanpun, dimanapun, selama hal itu adalah kebenaran yang diajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang rendah hati akan semakin ditinggikan oleh Tuhan. Tetapi secara pribadi, saya salut dan hormat kepada Elia Miron yang masih sangat muda, tapi beliau telah dipakai untuk menyuarakan kebenaran di berbagai momen dan kesempatan. Apakah itu di gereja-gereja atau di podcast-podcast Kristen atau di media sosial. Kita patut bangga dengan beliau. Tetapi memang saya setuju dengan perkataan beliau. Yang menjamin seseorang itu dipakai oleh Tuhan, bukan gelar yang seabrek. Karena kadangkala kalau tidak memiliki karakter yang berubah, seorang yang punya gelar banyak justru menjadi sombong dan mempertuhankan ilmu gelar yang banyak dia sandang. Hal ini tidak mau membuat dikotomi bahwa mengambil sekolah tinggi teologi itu salah, tidak. Tetapi yang jelas, kalau ada kesimpulan harus sekolah tinggi teologi dulu baru bisa dipakai Tuhan, itu juga sebuah kekeliruan. Tapi memang disiplin ilmu yang dipelajari dalam bangku teologi itu sangat penting untuk diraih oleh seorang yang memiliki panggilan khusus untuk menjadi seorang teolog atau seorang pengajar. Secara akademis perlu dipersiapkan dengan baik. Tetapi itu tidak menjadi garansi dan jaminan kalau seseorang
tidak menaklukkan dan menyerahkan dirinya menjadi hamba kebenaran. Justru seringkali yang punya gelar seabrek itu, bahkan beberapa gelar doktor diraihnya. Justru ada oknum-oknum tertentu yang jauh melenceng dan menyimpang dari kebenaran. Beliau tadi mengungkapkan beberapa hal. Ada orang yang punya gelar yang sangat tinggi, tidak lagi mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada orang yang punya gelar begitu banyak, menegaskan bahwa ada keselamatan di luar Kristus. Ada juga orang lain yang punya gelar berderet, tetapi dia katakan bahwa Roh Kudus adalah istrinya. Jadi kekeliruan demi kekeliruan, kesalahan bisa terjadi dengan gelar yang seabrek itu, kalau tidak hati-hati dan tidak menyerahkan hidup untuk menjadi hamba kebenaran.